Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Ike dalam pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya pelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kita akan segera belajar materi hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Materi pada hari ini masih melanjutkan materi bab yang pertama, dan ini adalah bagian yang kedua, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai inti masalah ekonomi. 3 hal yang akan kita pelajari mengenai inti masalah ekonomi, yaitu yang pertama adalah mengenai kebutuhan manusia, yang kedua adalah alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan, dan yang ketiga adalah mengenai kelangkaan sumber ekonomi. Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, yang pertama kita akan bersama-sama belajar mengenai kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Pada dasarnya, kebutuhan berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, di mana jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Nah, setiap manusia itu pasti ingin menjalani kehidupan yang layak. Nah, akibatnya adalah kebutuhan manusia menjadi beraneka ragam dan selalu bertambah. Oleh sebab itu, kebutuhan manusia sifatnya adalah tidak terbatas. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda akan membuat kebutuhan manusia juga menjadi berbeda. Kondisi alam tempat manusia tinggal akan berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia tersebut. Misalnya saja, seperti orang yang tinggal di daerah yang beriklim dingin, seperti yang ada di dalam gambar ya, akan membutuhkan selimut dan juga pakaian yang tebal untuk dapat menahan hawa dingin. Sedangkan orang yang tinggal di daerah yang beriklim panas, seperti pada gambar, akan membutuhkan pakaian yang tipis. Kalau memakai pakaian yang tebal, tentu akan terasa lebih panas ya. Nah, kondisi alam yang berbeda mengakibatkan perbedaan kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhannya jadi bermacam-macam, ya. Kita lanjutkan ke faktor berikutnya. Faktor kedua yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu adalah faktor kepercayaan atau agama yang dianut. Terdapat berbagai macam jenis kepercayaan atau agama di dunia ini, dan setiap agama tentu memiliki aturan-aturan, hari besar, atau tata cara ibadah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agama membuat kebutuhan manusia menjadi berbeda-beda. Contohnya saja, seperti umat Muslim yang merayakan Idul Fitri akan membutuhkan pakaian Muslim untuk merayakannya. Nah, hal ini akan berbeda dengan kebutuhan umat Kristiani yang membutuhkan pohon Natal untuk merayakan hari besar mereka, yaitu hari Natal. Belum lagi kebutuhan dari setiap agama mengenai kitab mereka yang berbeda-beda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Nah, itulah mengapa kebutuhan dipengaruhi
oleh kepercayaan atau agamanya yang dianut, sehingga kebutuhan manusia menjadi bermacam-macam dan berbeda-beda. Kita lanjutkan ke faktor yang ketiga, yaitu adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi kebutuhan dari setiap manusia. Nah, adat istiadat tentu antara daerah yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Akhirnya, hal ini membuat kebutuhan manusia menjadi bermacam-macam atau berbeda-beda. Contohnya saja, pakaian adat di daerah Jawa akan berbeda dengan pakaian adat di daerah Kalimantan. Faktor yang keempat. Faktor yang keempat adalah mengenai peradaban atau perkembangan zaman. Semakin tinggi peradaban atau zaman di suatu masyarakat akan menjadikan kebutuhan manusia menjadi semakin bermacam-macam. Ketika pada zaman purba, kebutuhan manusia masih terbatas untuk melangsungkan kehidupan, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sederhana. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar di bawah tersebut. Nah, namun seiring dengan perkembangan peradaban, kebutuhan manusia menjadi semakin banyak dan juga bermacam-macam, di mana terdapat berbagai macam jenis dan bentuk pakaian, makanan, serta juga muncul berbagai macam kebutuhan manusia modern, yaitu seperti ingin membeli kendaraan, baik sepeda motor maupun mungkin mobil. Kemudian butuh mobile phone atau handphone, ya, apalagi di era pandemi seperti ini di mana segala sesuatu dilaksanakan kebanyakan secara online. Kemudian saat ini juga setiap orang pasti membutuhkan pulsa, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana perkembangan zaman atau peradaban manusia menjadikan kebutuhan manusia menjadi semakin bermacam-macam. Jadi semakin maju, semakin tinggi peradaban manusia, maka kebutuhannya akan menjadi semakin banyak, semakin beraneka ragam. Mari kita lanjutkan ke faktor yang berikutnya. Faktor yang kelima adalah pekerjaan atau profesi. Berbagai jenis pekerjaan atau profesi manusia akan mempengaruhi kebutuhan manusia menjadi bermacam-macam. Contohnya saja, kebutuhan orang yang bekerja sebagai pilot tentu akan berbeda dengan orang yang bekerja sebagai petani. Pilot membutuhkan pesawat terbang, sedangkan petani tentu tidak membutuhkan pesawat terbang untuk melakukan pekerjaannya. Ia membutuhkan cangkul, pupuk, dan lain sebagainya. Setiap pekerjaan atau profesi dari manusia akan memunculkan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan atau profesi mereka. Faktor yang selanjutnya adalah faktor usia. Usia tentu mempengaruhi kebutuhan manusia menjadi beraneka ragam. Karena apa? Karena kebutuhan yang dimiliki oleh tingkat umur manusia yang berbeda-beda itu akan berbeda antara umur yang masih muda dengan yang sudah dewasa, bahkan dengan yang sudah lanjut usia. Tingkatan umur berbeda-beda memunculkan kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya saja, bayi membutuhkan bubur bayi, pakaian bayi, pampers, dan lain-lain. Tentu, apa yang dibutuhkan bayi tersebut tidak dibutuhkan oleh orang yang sudah dewasa. Mereka akan membutuhkan pakaian untuk orang-orang dewasa, makanan yang beraneka ragam
bermacam-macam jenisnya untuk orang-orang yang sudah dewasa, karena sudah memiliki gigi tentu. Nah, belum lagi orang dewasa saat ini tentu membutuhkan mobile phone, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa tingkatan umur masing-masing manusia akan memunculkan kebutuhan manusia yang berbeda-beda, sehingga kebutuhannya menjadi bermacam-macam. Faktor yang ketujuh yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah faktor pendidikan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kebutuhan manusia dan menjadikan kebutuhan menjadi bermacam-macam atau berbeda-beda. Contohnya saja, kebutuhan dari anak SD tentu akan berbeda dengan kebutuhan dari mahasiswa, di mana mereka membutuhkan buku pelajaran yang berbeda, alat pembelajaran yang berbeda, seragam atau baju ketika belajar atau bersekolah yang berbeda, ya. Nah, kemudian ada faktor yang terakhir, yaitu faktor jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi kebutuhan manusia menjadi bermacam-macam dan berbeda-beda. Contohnya saja, laki-laki membutuhkan pakaian yang berbeda dengan yang dibutuhkan oleh perempuan. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, yang membuat kebutuhan manusia menjadi beraneka ragam atau bermacam-macam. Kita akan lanjutkan materi kita. Baik, kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia tentu terdapat bermacam-macam jenisnya. Nah, kebutuhan tersebut digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan pertama, yaitu kebutuhan yang paling penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh manusia, adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Artinya adalah, jika kebutuhan primer tidak dipenuhi, maka dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Atau bisa dikatakan dapat membuat manusia meninggal dunia jika mereka tidak memenuhi kebutuhan primer mereka. Nah, apa saja kebutuhan primer dari manusia? Yaitu adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Jika salah satu dari itu tidak dipenuhi oleh manusia, maka kelangsungan hidup manusia dapat terancam. Kebutuhan selanjutnya yang kedua yang harus dipenuhi adalah kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya saja, jika kebutuhan primer kita terpenuhi, yaitu berupa tempat tinggal, kita sudah memiliki rumah, maka kita dapat memenuhi kebutuhan sekunder, yaitu berupa televisi, meja, kursi, sepeda motor kita, dan lain sebagainya. Jadi, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang bersifat mewah dan pada umumnya bertujuan untuk menaikkan status sosial seseorang. Contoh dari kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah itu adalah seperti perhiasan, kemudian mobil mewah,
lalu rumah mewah. Nah, di sini kok ada rumah ya? Bukannya rumah tadi adalah kebutuhan primer. Perbedaannya adalah dalam kebutuhan tersier, rumahnya bukan rumah biasa, tetapi rumahnya adalah rumah mewah. Ya, jadi semua yang mewah-mewah, mobil mewah, rumah mewah, tas mewah, ya, semua yang mewah-mewah itu termasuk pada kebutuhan tersier. Nah, itu adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kita akan lanjutkan pada kebutuhan yang selanjutnya. Golongan yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan pribadi yang dipenuhi oleh individu demi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan setiap individu tentu akan berbeda-beda. Karena kebutuhan individu ini adalah kebutuhan pribadi dari seseorang. Kebutuhan individual dari seseorang yang tentu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja petani membutuhkan cangkul. Pelajar akan membutuhkan buku pelajaran. Kemudian ada orang yang akan membutuhkan kacamata. Tetapi ada juga yang tidak. Ada yang membutuhkan alat bantu dengar. Ada yang membutuhkan kursi roda. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan individu. Yang tentu individu yang satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda kebutuhannya sesuai dengan kondisi dari pribadi tersebut. Kebutuhan yang kedua menurut subjeknya yaitu adalah kebutuhan umum atau kelompok atau kolektif. Kebutuhan umum ini adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Jadi pemanfaatannya bersama, begitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, jalan raya, dan juga jembatan. Di mana tempat-tempat ini semua digunakan oleh masyarakat secara umum. Pemakaiannya secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, itu adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yuk kita lanjutkan ke jenis kebutuhan yang selanjutnya. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya adalah seperti orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang sakit harus segera minum obat. Tempat yang kebakaran juga harus segera memerlukan pemadam kebakaran. Jadi, itulah kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, di mana kebutuhan ini dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan mereka. Contohnya saja adalah seperti asuransi pendidikan, menabung untuk kuliah, menabung untuk naik haji, dan lain-lain. Di mana mungkin hal itu dilakukan dari sekarang, namun tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Maka itu termasuk pada kebutuhan masa yang akan datang. Kita lanjutkan kebutuhan yang selanjutnya.
Yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu berupa kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita atau fisik kita. Contohnya adalah kita memerlukan pakaian, makanan, minuman, olahraga, tidur, dan lain-lain sebagainya yang diperlukan oleh fisik kita. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau rohani manusia. Supaya jiwa kita atau rohani kita tetap sehat, maka kita membutuhkan beberapa hal ya, yaitu contohnya seperti beribadah atau berdoa, liburan, mendengarkan musik, nonton film, dan lain-lain. Semua hal itu diperlukan oleh jiwa atau rohani kita supaya dapat selalu kuat dan juga sehat dalam menjalani kehidupan. Itu adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu berupa kebutuhan jasmani dan rohani. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai alat pemuas kebutuhan manusia. Manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam. Nah, mereka memenuhi kebutuhan melalui alat pemuas kebutuhan yang dapat berupa barang dan atau jasa. Nah, macam-macam barang atau benda alat pemuas kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dari segi cara memperolehnya, yaitu terdiri dari 1. Barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan. Pengorbanan tersebut dapat berupa waktu, biaya, atau tenaga. Contoh dari barang ekonomi adalah makanan, minuman dalam kemasan, pakaian, oksigen dalam tabung, sepatu, tas, pasir dan batu di toko bangunan, dan lain-lain. Jadi, semua barang ini dapat kita peroleh ketika kita mengorbankan sesuatu, baik berupa waktu, biaya berupa uang, atau tenaga kita. Selanjutnya adalah barang bebas, yaitu barang yang tersedia dalam jumlah yang berlimpah dan tidak membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti oksigen yang kita hirup ya, di alam yang bebas, seperti saat ini. Jika kita masih bisa menghirup oksigen tanpa ada bantuan alat bantu pernafasan, maka kita patut bersyukur ya, kita dapat menikmati oksigen di alam yang bebas. Selain itu juga air yang ada di sungai yang dapat kita ambil secara bebas. Sinar matahari yang dapat kita nikmati secara gratis ya. Kita tidak perlu membayar atau mengeluarkan pengorbanan apapun untuk dapat menikmati sinar matahari. Batu di sungai, pasir yang ada di gunung, itu semua adalah contoh dari barang bebas. Nah, tentu di sini ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan, yaitu adalah contohnya seperti minuman dalam kemasan. Ya, ini ya, air dalam kemasan. Lihat di sini ya. Ini air, ini juga air. Jadi dalam barang ekonomi contohnya ada air, dalam barang bebas contohnya juga ada air. Namun ada perbedaannya, di mana air yang sudah ada dalam kemasan
tidak bisa untuk dapat kita nikmati secara bebas. Kita butuh pengorbanan, kita harus membelinya untuk mendapatkan air dalam kemasan. Sedangkan air yang ada di sungai adalah barang bebas. Oleh karena itu, contoh antara barang ekonomi dan barang bebas terkait dengan air perlu dipahami dengan baik. Demikian juga dengan oksigen. Antara oksigen yang ada di dalam tabung dengan oksigen yang di alam bebas itu berbeda. Kalau sudah di dalam tabung, maka oksigen tersebut termasuk barang ekonomi karena butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Sedangkan oksigen yang berada di alam bebas dapat kita nikmati tanpa perlu pengorbanan. Lalu batu di sungai dan juga pasir di gunung akan berbeda ketika batu dan pasir tersebut ada di toko bangunan. Semoga contoh ini dapat dipahami dengan baik ya. Barang yang selanjutnya adalah barang ilit. Apa itu barang ilit? Yaitu barang yang jika jumlahnya berlebihan, maka dapat membahayakan dan mendatangkan bencana bagi manusia. Contohnya seperti apa? Yaitu adalah api, air, dan angin. Api jika berlebihan tentu akan berbahaya karena dapat mengakibatkan kebakaran. Angin yang berlebihan jumlahnya juga dapat menimbulkan kerusakan. Demikian juga dengan air yang ketika berlebihan akan menimbulkan banjir dan berbahaya untuk manusia. Nah, itu semua adalah barang-barang dari segi cara memperolehnya. Alat pemuas kebutuhan selanjutnya adalah dilihat dari segi cara penggunaan. Terdapat dua jenis alat pemuas kebutuhan manusia bila dilihat dari segi cara penggunaannya, yaitu yang pertama adalah barang konsumsi, merupakan barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu barang konsumsi tahan lama atau barang yang dapat digunakan lebih dari satu kali pemakaian, yaitu seperti sepatu, tas, pakaian, meja, kursi, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada barang konsumsi tidak tahan lama atau habis dalam satu kali konsumsi, yaitu seperti makanan, di mana sekali kita makan langsung habis makanan kita ya. Yang kedua adalah barang produksi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Nah, barang produksi ini digunakan dalam proses produksi lanjutan untuk menghasilkan barang konsumsi. Barang produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang produksi tahan lama, contohnya adalah seperti cangkul, mesin, gedung, dan lain-lain. Di mana barang produksi tahan lama ini tidak habis dalam satu kali proses produksi. Berbeda dengan barang produksi tidak tahan lama, yaitu barang-barang yang habis dalam satu kali proses produksi. Contohnya adalah bahan mentah dan bahan baku dari kegiatan produksi, di mana dalam satu kali proses produksi, bahan mentah atau bahan baku ini akan habis begitu ya. Contohnya seperti kedelai gitu ya. Kedelai kalau sudah diproduksi dalam satu kali produksi tentu habis gitu ya, dan ini adalah kapas gitu. Kita lanjutkan ya ke alat pemuas kebutuhan yang berikutnya. Dari segi hubungannya dengan barang lain, terdapat dua jenis alat pemuas kebutuhan manusia.
yaitu adalah yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti. Barang substitusi ini adalah barang yang dapat dipakai untuk menggantikan fungsi barang yang lainnya. Contohnya seperti singkong, itu untuk menggantikan beras. Telur dapat menggantikan daging. Pensil dapat menggantikan fungsi dari ballpoint. Kopi dapat menggantikan teh, dan lain-lain. Ya, jadi barang substitusi atau barang pengganti itu adalah barang yang fungsinya menggantikan fungsi dari barang yang lainnya. Yang kedua adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Barang komplementer merupakan barang yang bersifat sebagai pelengkap bagi kegunaan barang yang lainnya. Jadi sifatnya melengkapi barang yang lain ya. Contohnya apa? Yaitu seperti sendok dengan piring, gula dengan kopi, mobil dengan bensin, dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya ya. Gula dengan teh dan kopi. Lalu gas dengan kompor. Ya, ini melengkapi. Tanpa gas, kompornya tidak bisa menyala ini ya. Kemudian jarum dengan benang. Ini juga saling melengkapi. Itu adalah barang komplementer. Yang berikutnya, alat pemuas kebutuhan manusia bila dilihat dari segi proses pembuatannya. Terdapat 3 jenis alat pemuas kebutuhan manusia, yaitu berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah merupakan barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Contohnya yaitu biji besi, getah karet, kapas, kedelai, padi, biji kopi, gandum, dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya ya. Ada gambar biji kopi, ini gandum, dan ini adalah padi. Itu adalah contoh dari barang mentah. Yang selanjutnya adalah ada barang setengah jadi, yaitu barang yang telah diproses pada tahap tertentu, tetapi belum menjadi barang yang siap pakai. Jadi barang setengah jadi itu sudah diproses, tetapi belum siap pakai. Contohnya apa? Yaitu seperti kain, beras, kertas, tepung, gandum, bubuk kopi, dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya di dalam gambar ini ya. Barang mentahnya berupa kopi, barang setengah jadinya adalah bubuk kopi. Barang mentahnya adalah gandum, kemudian barang setengah jadinya tepung gandum. Nah, ini barang mentahnya padi, lalu setengah jadinya adalah berupa beras ya, bulir-bulir beras. Kemudian yang ketiga adalah barang jadi, yaitu barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Jadi barang sudah jadi dan siap untuk digunakan oleh manusia. Contohnya yaitu kopi, nasi, pakaian, sepatu, tas, buku, dan juga roti gandum. Nah, ini ya hasil akhirnya dari biji kopi menjadi bubuk kopi, lalu sudah menjadi kopi yang siap untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ada tepung, ada roti gandum yang dibuat dari gandum, kemudian menjadi tepung gandum, lalu menjadi roti gandum. Dan yang berikutnya ini ada nasi ya, yang bahan mentahnya dari padi, kemudian berubah jadi beras, lalu dimasak. Nah, jadilah barang jadi berupa nasi. Seperti itu ya. Nah, itu adalah alat pemuas kebutuhan manusia
dari segi proses pembuatannya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kelangkaan sumber ekonomi. Kelangkaan itu merupakan inti dari masalah ekonomi, di mana sering juga disebut sebagai scarcity. Nah, kelangkaan itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu jumlahnya terbatas. Nah, alat pemuas kebutuhan manusia tersebut kan berupa sumber daya ya. Oleh karena itu, kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan sumber daya yang dapat berupa kelangkaan sumber daya produksi, kualitas sumber daya, dan sumber daya modal. Nah, berikut adalah ilustrasi mengenai kelangkaan. Kebutuhan akan uang itu tidak terbatas. Kalau kita mendaftar kebutuhan kita akan uang, ya tentu jumlahnya akan terus ada ya. Kita akan terus membutuhkan uang untuk membeli pakaian, untuk menabung, untuk berlibur, untuk membeli makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kebutuhan kita akan uang itu tidak terbatas. Nah, namun jumlah uang yang kita punya itu terbatas jumlahnya. Sumber dayanya terbatas, ya, uangnya terbatas jumlahnya. Nah, inilah yang disebut sebagai kesenjangan atau ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan jumlah sumber daya yang ada. Kebutuhannya tidak terbatas, sumber dayanya jumlahnya terbatas. Terjadi kesenjangan. Akhirnya kesenjangan ini mengakibatkan yang namanya kelangkaan. Nah, ketika manusia mengalami kelangkaan, maka hal itu akan membuat manusia berpikir bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut. Bagaimana mengatasi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan jumlah sumber daya yang dia miliki terbatas. Nah, cara untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan cara memanfaatkan biaya peluang atau opportunity cost, dan yang kedua adalah dengan menentukan pilihan yang tepat. Lalu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber ekonomi? Yang pertama adalah faktor keterbatasan sumber daya. Kemudian ada perbedaan letak geografis. Lalu yang ketiga ada ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat produksi, yang akhirnya menimbulkan kelangkaan. Kemudian yang keempat, rendahnya kemampuan produksi. Yang kelima, lambatnya perkembangan teknologi. Dan yang keenam, karena ada bencana alam yang terjadi, sehingga sumber ekonomi menjadi terbatas jumlahnya. Nah, ini adalah contoh dari beberapa faktor penyebab kelangkaan sumber ekonomi. Ya, baik. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini. Semoga penjelasan dari Bu Ike dapat dimengerti ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan berikutnya dalam kondisi yang sehat, semangat untuk belajar, dan juga sukacita dalam hati kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.